Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, sekarang kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Oke. Coba sekarang dilihat temannya di kiri kanan anak-anak, ada yang tidak sekolah hari ini? Semua masuk? Oke, bagus. Kalau gitu sudah semangat untuk pergi ke sekolah. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Biar kita lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita berdiri dulu biar lebih semangat. Lihat ke papan tulis. Lihat ke depan ya. Mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Kedengaran? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban Untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, tujuan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan organ pencernaan hewan ruminansia. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan hewan ruminansia dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menganalisis proses pencernaan hewan ruminansia. Dan yang keempat adalah setelah memperhatikan iklan media cetak yang ditampilkan di PowerPoint, siswa menganalisis kata kunci dalam iklan media cetak dengan benar. Selanjutnya, melalui diskusi dan LKPD tentang organ pencernaan hewan ruminansia, siswa dapat merancang model sederhana organ pencernaan hewan ruminansia dan alur pencernaannya dengan benar. Lalu yang terakhir, setelah memperhatikan iklan di media cetak yang ditampilkan di PowerPoint, siswa dapat membuat peta pikiran berdasarkan iklan media cetak dengan benar. Nah, sekarang kita tepuk ruminansia dulu. Yuk lihat ke papan tulis, Nak. Ini ada tepuk ruminansia. Ibu ajarkan dulu ya. Ayo belajar pencernaan hewan. Pencernaan hewan ruminansia. Makanan masuk ke mulut, esofagus menuju rumen, lalu kembali lagi pada mulut. Lalu makanan kembali dicerna, menuju perut jala retikulum.
Lanjut ke perut kitab yang disebut omasum, terakhir abomasum, lalu anus. Bisa? Sekarang kita tepuk ruminansia. Tuaga, tepuk ruminansia. Ayo belajar pencernaan hewan. Pencernaan hewan Ruminansia. Makanan masuk ke mulut, esofagus menuju rumen, lalu kembali lagi pada mulut. Lalu makanan kembali dicerna menuju perut jala retikulum. Lanjut ke perut kitab yang disebut omasum, terakhir abomasum, lalu anus. Oke, ini sepintas kita tentang hewan ruminansia dan sistem pencernaannya. Kita lanjutkan lagi. Hewan apa yang ada di papan tulis? Sapi. Sapi ini tentunya menghasilkan susu yang suka dikonsumsi oleh anak-anak. Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa ya yang bisa aku konsumsi, kata sapi. Bagaimana ya cara aku mencernanya? Nah, biar anak-anak tahu dia makan makanan apa, Nak? Makan apa sapi? Rumput. Bagaimana cara dia mencernanya? Nah, ini dia cara dia mencernanya. Kita simak dulu video pembelajaran berikut ini. Kedengaran? Kedengaran? Oke, silakan simak videonya. Sapi disebut hewan ruminansia karena mempunyai kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semut penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini Lihat panahnya. memiliki rumen. Masuk ke mana? Yang pertama kali? Masuk ke rumen. Dari mulut, dia masuk yang pertama kali langsung ke rumen. Bisa kita lanjutkan? Oke. Nah, ulang. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mempunyai kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semut penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Masuk ke rumen ya. Lalu kedua, Memasuki retikulum. retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokaryota dan protista. Ada prokalita dan protista. Ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan Regurgitasi. yang kemudian memecah serat menyebabkan sapi kemudian menelan kembali memakan dan Keluarkan, ditelan kembali. memasuki Masuk ke omasum.
akhirnya masuk ke masuk untuk dicerna oleh enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Oke. Itulah tadi adalah pencernaan hewan ruminansia. Nah, kita lihat. Ini secara alurnya. Yang pertama tadi seperti yang di video pembelajaran sudah anak-anak tonton, ya kan? Ada rumput. Rumput kelihatan kan? Rumput ini dikunyah di mulut. Lalu kemana dia nak? Masuk ke esofagus dan rumen atau perut besar. Apa yang terjadi pada keduanya ini adalah ini dia proses pencernaan yang terjadi adalah di sini makanan akan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Tadi ada bakterinya juga namanya protista ya. Lalu setelah di sini dikeluarkan kembali ke mulut sapi. Di mulut sapi ini dia mengunyah kembali dan selanjutnya makanan masuk ke perut jala atau yang namanya retikulum. Bagus, kita lanjutkan lagi ya. Proses yang terjadi di retikulum adalah makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan ada bakteri namanya protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan air dan penyaringan benda-benda asing yang mungkin saja kan benda asing itu masuk bersama rumput tadi. Nah, di dalam retikulum ini disaring lagi sehingga dia selanjutnya masuk ke perut kita yang disebut omasum. Pintar. Omasum adalah perut ketiga nih dari sapi. Selanjutnya setelah dari omasum, makanan kemana nak? Ke abomasum. Perut yang terakhir adalah abomasum. Apa yang terjadi di abomasum? Di abomasum yang terjadi adalah makanan didorong menuju abomasum. Di organ ini sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh sapi. Sari makanannya diedarkan, sedangkan sisa makanannya lanjut ke yang namanya usus. Usus halus, usus besar, rektum, dan keluarlah melalui anus sapi. Itulah proses pencernaan dari hewan ruminansia. Oke, nah sekarang nanti dari si pelajaran ruminansia ini anak-anak tuangkan lagi, tulis lagi di LKPD-nya apa lagi yang ingin anak-anak ketahui tentang si ruminansia ini. Oke? Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Nah, ini ada bagannya ya. Bagannya tadi ini sama, rumput dikunyah dan ini tubuh sapinya anak ya. Dari esofagus. Nah, ya, ke rumen, retikulum, omasum ini sama, ini secara singkatnya saja. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Kan sapi makan rumput. Ini juga adalah makanan yang dimakan oleh manusia. Contohnya adalah buah dan sayur. Buah dan sayur ini kita masukkan ke dalam iklan. Ada iklan media cetak. Media cetak contohnya apa nak? Koran. Terus apa lagi? Di majalah. Nah, ini contoh iklan di media cetak.
Ini kalimat iklannya, makanan sehat dan bergizi. Ini makanan sehat dan bergizi. Penting untuk pertumbuhan otak anak. Yang terakhir apa kalimat iklannya? Cintai jantung Anda, konsumsi sayur konsumsi sayur dan buah segar. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau yang disarankan oleh pembuat iklan. Iklan media cetak memiliki kata kunci dan ciri-ciri. Nah, ini penjelasannya. Apa itu kata kunci? Dibaca, Aska. Kata kunci adalah suatu Ya, kata yang membuat konsep. gagasan atau hal penting. Oke, jadi suatu kata yang membuat konsep atau gagasan yang penting ya. Sekarang Indi, ciri-ciri sebuah kata kunci apa, Di? 1. Satu kata kunci tersusun dari satu atau dua buah kata. Dua, kata kunci mengandung kata yang sifatnya unik. 3. Kata kunci bersifat menyeluruh. Nah, ini ciri-ciri kata kunci ya, Nak ya. Kata kunci tersusun dari satu atau dua buah kata saja, lalu mengandung kata yang sifatnya unik, dan yang ketiga kata kunci itu bersifat menyeluruh. Oke, sekarang kita akan mendesain proyek. Duduklah bersama teman sekelompokmu untuk mendesain proyek yang akan diselesaikan. Kamu akan diberikan LKPD oleh gurumu. Nah, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini punya kelompok 1, dikasih nama dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Yuk kasih nama. Mana sih kok ini tunjuk sih kok. Ini LKPD-nya. 1. Ibu cari. Ya, buat dulu namanya. Pakai kertas. Mana nama kelompok 1? Ini Caca. Bu. Mana sih kok lagi sapi? Udah katik sapi itu ikut lagi. Oh, ini dia. Siapa yang belum dapat sapi? Ini ya? Nah. Semua sudah dapat LKPD, sekarang balik. Ayo berpikir apa yang kamu ingin ketahui itu. Yuk, diisi. Diisi. Pakai pena, diisi ini dulu. Pakai pena, diisi. Tulis itu apa yang nak diketahui, apa saja organ pencernaan hewan ruminansia. Kita lanjut, kalau semua sudah mendapatkan LKPD, kita lanjutkan fase yang ketiga, yaitu menyusun jadwal. Kita buat kesepakatan dulu. Di dalam kelompok 1, siapa yang menulis, siapa yang menggunting, siapa yang menjadi ketua, begitu pula di kelompok 2, begitu pula di kelompok 3. Silakan. Siapa yang bagian menulis? Siapa yang bagian menggunting, mewarnai? Si sapi yang diwarnai adalah perutnya sapi saja. Ada 4 bagian kan? Nah, 4 bagian itu warnanya berbeda. Rumen beda, omasum beda, abomasum beda, retikulum pun berbeda. Silahkan. Jadi siapa yang menulis kelompok 2? Aku, Indi. Iya, namanya Indi. Lalu siapa yang mewarnai? Erliza. Yang menggunting, yang menempel? Resna. Agus ngapain, Gus?
Agus apa pekerjaan Agus? Agus menjadi ketua. Agus menjadi ketua kelompok ya. Nah, seperti kelompok ini ya, seperti kelompok 2 ya pembagian tugasnya. Semua sudah bawa alat? Ada krayon atau pensil warna boleh. Gunting, lem kertas. Semuanya bekerja. Mencari isiannya bersama-sama, mengerjakan proyeknya bersama-sama. Yo. Bebas tadi beda warna ya. Ini mau di sini warna putih. Ya basi, warnanya warna. Apa saja organ penyusun pencernaan hewan Finlandia? Nah, basi ini. Ini baca gunting. Gunting kami. Enggak tahu ibu gunting Benang. Ayo bekerja. Ini nanti dinamo ya. Ini apa dikasih panah ya kulitnya. Ini kan itu udah nama, itu dilihat di bahan ajarnya. Lihat di bahan ajarnya kan ada nama. Bagus-bagus mewarnainya. Siapa nih Kiara? Tidak belepotan. Mewarnainya yang rapi. Jangan belepotan. Lihatlah, lihat lagi, lihat di situ.
Ya, warnanya tidak sama tidak apa-apa. Yang penting berbeda, tidak sama dengan yang di bahan ajar tidak apa-apa. Yang penting perutnya berbeda. Ususnya berbeda lagi. Itu si apa yang kecil itu? Di ini lain lagi warnanya. Atas mana? Ah, iya batasilah, garisilah sini. Nah. Sudah itu nanti dinamai, dikasih panah, baru digunting, ditempel di kardusnya itu. Sudah diwarnai, masih proses. Acak ngisi yang iklan itu lewat coba ya. Acak kan waduh udah ada di situ. Jadi kan setelah mewarnai setengah jam lagi belum nak maju ya. Oh iya ibu warnai bareng-bareng. Kasihlah nama ini langsung dalam, kasihlah nama. Kasih nama grupnya ini, kasih nama. Penting tempel. Kasih panah garis dulu, garis.
Diam aja lah, tulis lah, biar cepat gunting. Sudah lagi mewarnainya. Kelar. Yang situ sudah, Ca? Tolongi mewarnainya biar cepat. Nah, ini kasih lagi baru ini ke Diandra yang mewarnai. Itu Caca yang mewarnai. Jadi bisa langsung menamai. Kasih ususnya sama Diandra. Setelah itu kasih nama baru gunting. Kasih nama dulu baru gunting. Nanti tuh gunting kalau udah ini. Ini tadi Abu makan. Lama menghiasnya. Cuman saya ini baik nah. Dah, itu ke. Ayo coba. Nah, itu kuning sama opo coklat mirip. Mbak biru tadi. Turunkan ke bawah sini benar-benar. Namai dulu, Cak. Namai dulu baru digunting. Kasih panah, lihat tadi mana di mana aja. Siapa-siapa namanya, warna-warna itu. Nggak usah. Usus be usus. Sudah gunting lah kalau sudah. Gunting. Gunting, yang putih-putihnya digunting. Tinggalkan yang tulisannya. Mau kau luruskan, mau kau ikuti bentuk sapi, terserah. Yang penting tergunting. Ayo gunting lah. Terserah guntingnya, mau gunting mengikuti sapi, mau gunting buangkan kertas putihnya, terserah. Pokoknya digunting. Gunting lah, gunting lah. Oke, baik, gunting dulu. Habis waktu oleh mewarnai nanti. Tempel cepat.
Rapikan dulu. Konting buang dulu putih di depan. Ketempel kelaben itu biar jalan. Langsung kelaben turunkan ke bawah terus. Aduh. Biar cepat nggak maju. Nggak sempet dia bawa yang ini bena baco ini. Lanjut ke sebelahnya masih ada. Balik masih ada. Nah iklan itu isi dulu. Kata kunci adalah dia kata kunci lagi. Hati di situ. Apa kata kunci tadi? Ibu tempel di kardus. Ini nah. Ya tempellah di kardus. Silakan ditempel di kardus. Kalau sudah selesai. Isilah yang kata kunci itu Indi. Ya tempel lah. Nah baru nak kau hias lah. Kalau udah sempat disuruh maju bisa dulu. Ini apa dia ini? Air penting air bagi pipa. Cepet. Cepet kita bukan belajar kamu. Jam 12 selesai. Itu dia loh. Gimana? Sudah selesai? Hampir selesai? Ini tadi aku nggak sempat nulisnya yang ini, baca ini bawa. Sudah selesai ini? Sudah kan? Udah. Oke, sekarang kalau sudah semuanya selesai, Ibu akan bagikan topi. Topinya ada nomornya. Nanti Ibu akan panggil nomornya untuk anak yang maju ke depan. Ayo ambil. Sudah. Silakan dipakai. Sudah semua dapat? Kalau sudah semua dapat, topinya boleh dipakai. Sudah pakai topi? Sekarang Ibu minta maju nomor 7.
Dari kelompok berapa nomor 7? Dari kelompok 2. Siapa yang nomor 7 ya? Oh, Agus. Silakan Gus, baju Gus. Ya. Agus maju membacakan itu saja. Sini Gus. Nah, lihatkan ke teman-temannya dong hasilnya. Silahkan dibaca bagian-bagiannya. Nah, ini ditunjuk. Ini yang warna apa? Oren. Retikulus. Retikulum. M. Retikulum. Oke, lanjut warna apa lagi? Yang lagi. Yang sebelahnya ya. Abomasus. Abomasum. Abomasum. Oke, terus yang warna merah? Omasum. Omasum. Terus yang warna terakhir ya, ungu ya. Ungu itu apa namanya? Rumenusus. Rumen. Rumen. Nah, usus yang kuning. Yang warna kuning adalah usus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang diwakili oleh nomor 7. Silakan duduk. Sekarang kita lanjut ke nomor 4 dari kelompok 1. Ayo baca LKPD-nya. Siapa nomor 4? Mumut. Ya silakan Mud, maju Mud. Naik ke atas. Mana isinya itu? Ini yang dibaca. Rumen Dari sini nak. Makanan masuk ke rumput dikunyah di mulut. Esofagus, rumen perut besar. apa yang terjadi di rumen? Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Oke. Dari mulut, proses yang terjadi pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum, perut jala. Retikulum, proses yang terjadi di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa di dalam bagian perut ini. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Perut kitab omasum. Lalu lanjut ke abomasum. Proses yang terjadi setelah terjadi penghalusan makanan di omasum. Selanjutnya makanan didorong menuju abomasum. Di organ ini sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Oke, sudah benar yang dibacakan oleh nomor 4 dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk nomor 4 dari kelompok 1, Mutia. Silakan duduk kembali Mutia. Sekarang nomor 14 dari kelompok 3. Ayo silakan dibaca. Bawa LKPD-nya. Yang ini bawa sama iklan. Tradisi kan ada. Silakan bawa LKPD-nya ke depan. Hadap ke depan, dilihat temannya. Nah, yuk baca. Bagian omasum itu nomor C. Omasum. Oke, terus A. Retikulum. Oke, terus B. Abomasum. ya D. Rumen. rumen. Oke, ini sudah benar ya. Ini Ibu ulangi, C omasum, B abomasum, A retikulum, dan yang terakhir adalah rumen. Sekarang kita isi yang bagian iklan, kita baca bagian iklan, mana nak? Ya itu. Silakan dibacakan. Kata kunci adalah suatu kata yang membuat konsep, gagasan, atau hal penting. Ya. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan, pentingnya air. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah
1. Terdiri dari satu atau dua buah kata. 2. Bersifat menyeluruh. 3. Memiliki sifat yang unik. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena air penting bagi kita. Oke, kasih tepuk tangan untuk nomor 14 dari kelompok 3 yaitu Habibi. Silakan duduk, Bi. Oke, sudah benar semua. Kita masuk ke fase yang ke-6 adalah evaluasi. Coba Ibu pinjam LKPD-nya 1, Mulki. Kita ulang dari sini ya. Ini dari proyeknya. Proyeknya itu adalah menghasilkan suatu alat organ pencernaan hewan ruminansia. Yang kuning adalah abomasum. Yang ungu adalah retikulum. Yang merah adalah omasum. Dan yang terakhir berwarna orange itu adalah usus. Yang besar ini ya ketinggalan. Yang besar adalah rumen. Nah, sudah benar? Sudah benar semua yang dikerjakan oleh teman-teman kita tadi hari ini. Lalu ini ada apa lagi tadi, Nak? Nah, bagian-bagiannya. Nah, ini bagiannya tadi seperti yang di kelompok 3. C. Omasum, B. Abomasum, A. Retikulum, D. ada rumen. Dan ini adalah bagian kegiatan Ayo Berlatih. Ada esofagus, ada rumen, omasum, dan yang terakhir adalah tentang iklan, muatan bahasa Indonesia. Kata kunci adalah suatu kata yang membuat konsep gagasan yang penting, ciri-cirinya tersusun dari satu atau dua kata. Lalu kata kunci dalam iklan ini adalah pentingnya air. Alasannya karena cocok. Kata kunci tersebut cocok dengan gambar yang sudah disajikan oleh iklan pada gambar di atas. Oke, karena kita sudah menyelesaikan tugas kita kasih aplaus untuk diri kita sendiri hari ini. Tepuk tangan dong semuanya. Ya. Kita refleksi dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih pertanyaan sama anak-anak. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah pembelajaran hari ini menurut Caca menyenangkan? Iya. Menurut Kesha menyenangkan? Iya. Menurut Mulki menyenangkan? Yang mana? Menurut Dea? Dari semua kegiatan kita hari ini, yang mana yang paling Dea sukai pada saat ngapain, Dea? Pada saat mewarnai gambar ya, pada saat mewarnai gambar ya Dea. Kalau menurut Aska, pada saat apa kegiatan yang paling Aska sukai? Pada saat menggunting-gunting ya, jadi beda-beda. Terserah anak-anak yang mana yang menurut anak-anak sukai. Nih, kita bernyanyi biar kita mudah mengingat pelajaran kita hari ini. Ikuti Ibu. Ibu dengarkan Ibu dulu ya. Pencernaan hewan ruminansia, mari sebut alurnya. Makanan masuk ke mulut, ke esofagus menuju rumen. Setelah makanan jadi bubur, dikunyah kembali ke mulut. Lalu masuklah ke retikulum atau ke perut jala. Masuk ke perut kita bisa sebutnya omasum, abomasum atau perut masam. Ke usus, kemudian ke anus. Nada lagu apa ya ini? Naik kereta api, tut tut tut. Kita ganti liriknya menjadi lirik yang ini. Pencernaan hewan ruminansia. Bisa? Bisa. Oke, biar semangat berdiri dong, berdiri. Berdiri semuanya, lalu kita nyanyikan lagu pencernaan hewan ruminansia ini bersama-sama. Siap? Siap.
3, 2, 1. Pencernaan. Tepuk dong. Nansia, mari sebut alurnya. Makanan masuk ke mulut, ke esofagus menuju rumen. Setelah makanan jadi bubur, dikunyah kembali ke mulut. Ruang gapat, lalu masuklah ke retikulum atau ke perut jalan, masuk ke perut kita. Kita bisa sebutnya omasum, abomasum atau perut masam. Ke usus, kemudian ke anus. Tepuk tangan dan diberikan semua. Bahagia? Menyenangkan? Ayo kita simpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Silakan duduk kembali. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Ada 2 muatan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Kita menyimpulkan pelajaran ya. Diingat kembali yuk. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Belajar pelajaran IPA. IPA-nya tentang apanya? Pencernaannya, pencernaan hewan ruminansia. Lalu pada muatan bahasa Indonesianya kita sudah belajar apa? Iklan. Iklan pada media apa? Cetak. Media cetak itu apa saja? Contohnya? Koran pintar. Setelah koran apa lagi? Majalah. Nah, jadi iklan kita tadi adalah iklan yang tertuang pada media cetak ya. Ajakan untuk makan makanan yang sehat, contohnya buah dan sayur. Lalu kalau muatan IPA-nya, siapa ini? Siapa ini? Sapi. Sapi ini adalah salah satu hewan ruminansia. Ada kambing yang lainnya, ada rusa. Dia disebut ruminansia karena memamah sebanyak 2 kali. Pintar. Itulah dia disebutkan dia memamah dia disebut ruminansia karena dia memamah 2 kali makanannya. Sudah dia telan, dia keluarkan lagi. Nah, makanya dia disebut sebagai ruminansia. Adapun bagian-bagian dari lambung ruminansia, ada apa saja tadi? Esofagus. Sebutkan dong. 1 esofagus. 2 apa Resna? 2 rumen. 3 apa Deandra? Retikulum. 4 apa Siva? Abomasum. Nah, jadi itulah bagian dari perutnya. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum dan abomasum. Ya. Dan setelah dari abomasum baru masuk ke usus. Setelah dari usus dia jalan ke anus dan keluar melalui rektum. Rektum atau anus ya. Oke, sekarang kita sekarang kita akan mengambil pesan moral dari pelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kita ambil pesan moralnya dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu kan memamah makanannya 2 kali. Kita bersyukur sebagai manusia, kita tidak perlu memamah 2 kali. Sekali masuk ke dalam mulut kita telan, tidak kita keluarkan lagi kan? Pencernaan kita sudah sempurna dibuat oleh Sang Pencipta kita. Yang perlu kita syukuri. Oke, itulah pesan moral
dari pelajaran kita tentang hewan ruminansia. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Semua sudah mengerti pelajaran hari ini tentang ruminansia dan tentang iklan? Iya, kalau sudah sekarang silakan disimpan semua alatnya, topinya, sampahnya, sampah hasil menggunting tadi. Silahkan dibuang dulu ke kotak sampah. Sampahnya dibuang, itu kotak sampahnya di depan. Silakan dibuang, diremuk dulu kertasnya. Sudah bersih? Simpanlah, rapikanlah alatnya. Alat tulisnya, dia rapikanlah. Simpan dulu topinya, dilepas dulu. Kita mau pulang, kita mau berdoa. Sudah? Bisa berdoa? Oke, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa kembali yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Mulki. Oke. Pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa tetap belajar pulang sekolah ini. Lihat ada alat yang tinggal tidak di lacinya. Sudah? Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.